بجلالك وكمالك على سير بالك واشرف عقبالك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan nab'a wal intiba wal ibadah wal istifadah wal hassa bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillah bisawabihi wa qurbih birahmatika ya arhamar rahimin. DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin Bapak Haji Mahfud beserta jamaah yang hadir pada hari ini, wabil khusus juga ahinal kiram Ustaz Muhammad Faiz dan juga bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namun tidak mengurangi takzim. Demikian juga ibu-ibu yang selalu aktif dan hadir mengikuti kegiatan kajian-kajian ilmu di Masjid Al-Mujahidin. Semoga kehadiran kita semua dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, akan gugur kewajiban kita sebagai muslim, dan semoga dalam rangka hadirnya kita ke majelis ilmu selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga usainya dari pulang pengajian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi akhiruz zaman, nabi yang telah merubah dunia ini minaz zulumat ilan nur. Di mana dulu ini dunia dalam keadaan gelap gulita, namun berkat diutusnya Rasulullah ke alam dunia, dunia menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya selalu setia dan konsisten mengikuti ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kelak pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, insya Allah kita semua mendapatkan syafaatul ujma, syafaatnya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Di mana ibu-ibu sehat semua Bu ya? Mudah-mudahan sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat kantongnya, amin. Termasuk bapak-bapak juga yang hadir ya, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sehat ngapain aja enak. Betul nggak Pak? Ibadah sehat enak, makan sehat enak, duduk sehat enak, dengerin ngaji sehat enak. Maka kata Nabi, ada dua kenikmatan yang banyak dilupain oleh manusia.
Yang pertama as-sihah, nikmat sehat. Itu nikmat yang paling mahal dalam kehidupan manusia. Maka tidak sedikit manusia ingin selalu berusaha sehat. Yang sakit bagaimanapun pengen sembuh, apapun dia bela-belain untuk sembuh, untuk mencapai sehat. Maka sehat itu mahal. Mari kita jaga sehat itu selalu untuk dijadikan sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, yang banyak dilupain oleh manusia adalah yaitu nikmat kesempatan. Jadi kesempatan kita ini masih diberikan hidup oleh Allah. Kita manfaatkan waktu kita untuk meraih yaitu meraih ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita raih hidup akan terangkat. Dengan ilmu manusia hidupnya akan terarah. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Kemudian hari ini kita akan buka kitab Riyadhus Shalihin bab bil mubadarah ilal khairat wa hassa man tawajjaha li khairin alal ikbal. Bab ini menjelaskan pentingnya hidup itu al-mubadarah. Mubadarah itu artinya berlomba-lomba, bersegera untuk mengisi hidup ini kepada al-khairat, kebaikan, supaya kebaikan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 syarat agar amalan kebaikan kita diterima oleh Allah. Syarat yang pertama adalah iman. Sehebat apapun amalan kita, kalau tidak ada landasan iman, amalnya ditolak. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Itu ada syaratnya, wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau hidup pengen indah, hidup pengen sukses, ibadah pengen diterima, kata Allah, baik ia laki-laki maupun perempuan, syaratnya iman. Jadi iman itu sebuah harga yang paling termahal dalam ajaran Islam. Makanya iman inilah yang menyelamatkan kita nanti kelak di negeri akhirat. Yang kedua, agar syarat amalan-amalan kita diterima oleh Allah adalah ikhlas. Apa yang kedua? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Segala apapun yang diperintahkan oleh Allah semua tidak akan diterima kecuali dasarnya ikhlas. Ngaji kudu ikhlas, sedekah kudu ikhlas, sembahyang kudu ikhlas, duduk di pengajian kudu ikhlas. Jadi hanyalah orang ikhlas, orang yang terima amalan ibadahnya. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang ikhlas dalam menjalankan hidup ini. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, di sana dikatakan ya, dari Rasulullah, kam min amalin yatasawwar bisuratin min amali dunya summa yasiru bi husni niyah minal a'malil akhirah. Berapa banyak, kata Nabi, amalan wujudnya dunia, tetapi kalau diniatkan untuk mencapai ridha Allah, maka itu amalan yang wujudnya dunia, yang casingnya dunia, bernilai ibadah. Misalnya bapak bekerja mencari ma'isyah, mencari nafkah buat anak dan bini, ya, pergi pagi pulang petang, kadang-kadang penghasilan pas-pasan. Itu kalau niatnya untuk mencari ma'isyah limardotillah, maka capeknya itu nilainya ibadah. Itu Pak, padahal casingnya nyari duit, ya. Kita kerja di kantor, pergi pagi, ya, jam 7 sudah sampai, pulang jam 4. Kalau niatnya untuk
mencari ridha Allah, maka setiap langkah kita, napas kita itu punya nilai ibadah. Ya, dan sebaliknya kata Nabi, wa kam min amalin yatasawwar bi surati a'malil akhirah summa yasiru minal a'malid dunya bi su'in niyah. Berapa banyak kelihatannya, casingnya secara zahir orang itu melakukan amalan-amalan akhirat, tetapi kalau salah niat maka amalan akhirat itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ngaji itu kan kelihatannya amalan akhirat, tetapi kalau kita ngajinya nawaitunya untuk mencari riya atau mencari pujian dari makhluk, maka ngajinya nggak dapat pahala. Padahal casingnya ngaji, ya Pak, casingnya sedekah. Kita sedekah bagus, tetapi kalau ada orang sedekah niatnya mengungkit-ungkit atau mencari penilaian makhluk, maka sedekahnya nihil, tidak ada nilainya. Padahal sedekah, pergi haji ke Mekah, tapi niatnya bukan untuk limardotillah, niatnya untuk macam-macam, ya, bukan untuk mencari yaitu ridha Allah, tapi untuk mencari penilaian makhluk. Kelihatannya haji, kelihatannya umroh, maka model-modelnya kelihatannya amalan akhirat, tetapi kalau niatnya salah maka hajinya mardud, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita benerin, ya, dalam hidup kita. Kita datang ke masjid dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Kita datang hari Minggu untuk mengikuti kajian taklim, supaya pulang dari taklim dapat ilmu dan kita amalkan. Nah, itu yang paling cakep. Jangan sampai saya ngaji, saya kalau nggak datang malu sama tetangga, ya. Saya datang ngaji, saya kalau nggak datang malu sama ustadz. Jadi pasang niat, ya. Malu tidak boleh kepada makhluk, tapi malu kepada Sang Khalik. Ini yang harus kita robah mindset berpikir kita. Jadi kalau ibadah kita pengen diterima, pertama adalah landasan apa tadi? Iman, ya. Tanpa iman apapun, sehebat apapun ditolak. Yang kedua apa? Ikhlas, ya. Sekecil amalan itu bisa merusak nilai-nilai amalan yang baik, akan disurusak oleh rusaknya niat. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya amalan-amalan itu diterima oleh Allah, yaitu syaratnya adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi apapun hebatnya ibadah tanpa ada tuntunan, tanpa ada landasan, tanpa ada referensinya, tanpa ada dalilnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan tanpa dilandaskan dengan ilmu, amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang hidupnya kita luangkan waktu kita untuk selalu menggali ilmu, karena di sana para kiai, para ustadz, ya, memberikan sumber-sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa saja yang datang dari Rasul ambil, maksudnya ambil itu laksanakan. Wa ma nahakum anhu pantahu. Apa saja yang dilarang oleh Nabi tinggalin, ya. Itu aja, simple. Islam itu agama yang simple. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, Nabi dapat perintah dari Allah, laksanakan. Nggak usah banyak tanya, ya. Jadi hancurnya umat terdahulu itu terlalu banyak tanya. Kemudian apa saja yang dilarang oleh Nabi tinggalin, itu aja. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang diucapkan oleh Nabi tidak lepas sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka dalam hadis ini
dalam ayat tadi telah memberikan sebuah motivasi bahwa kita diperintahkan al-mubadarah ilal khairat. Isi hidup ini dengan berbagai macam kebaikan, jangan lengah ya. Jadi kita kalau lengah maka kita akan masuk setan ya. Setan itu demen kepada orang yang lengah. Tapi kalau hati kita selalu berzikir, aktif, sibuk, setan juga nggak bisa masuk gitu. Makanya setan itu biasanya masuknya pada saat malam mau tidur ya. Kita diikat oleh 3 ikatan. Ketika malam bangun, kata setan, malammu masih panjang, udah tidur terus, kata setan. Tuh Pak, begitu tarhim, kata setan, lah masih lama subuh, ntar subuh jam 4.36. Tuh setan, udah ngaji makan besok ada, hari ini lu kan sakit. Ada aja setan caranya tuh Pak ya. Makanya orang-orang yang beriman dia perang melawan setan. Pertama, hei iblis, setan, nyah lo. Begitu dia bangun, dia wudhu, copot ikatan yang pertama. Kemudian dia sholat, copot. Dia bangun lagi, copot. Kemudian sampai ke masjid, setan pada pergi. Nah, itulah orang-orang yang beriman selalu hidupnya perang melawan setan ya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah nyatakan, Al-Baqarah 147, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu mengisi kebaikan dalam hidup ini, jangan berlomba-lomba mengisi kejelekan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu, bertolong-tolonglah kamu, 'alal birri, di atas kebaikan dan takwa. Kemudian janganlah kamu bertolong di atas wala ta'awanu 'alal ismi, di atas perbuatan dosa ya, wal udwan, dan permusuhan. Wa qala ta'ala fi suratil Imran 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Di dalam kitab ini diterangkan wasari'u, saro'a yusari'u, bersegeralah kamu atau gapailah untuk selalu mencapai magfirah. Magfirah itu ampunan Allah. Jadi hidup manusia nggak luput dari dosa. Maka kita diperintahkan untuk banyak meminta ampun kepada Allah, baik siang maupun malam. Memperbanyak istighfar kepada Allah. Nabi memberikan satu contoh tuntunan. Nabi nggak luput istighfarnya fi kulli yaumin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Nabi itu manusia yang suci, manusia yang tidak pernah berbuat dosa, maksum dari dosa. Nabi tiap hari membaca istighfar untuk mencari ampunan Allah itu 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat Nabi istighfarnya 100 kali minimal tiap hari. Maka paling tidak kita paling tidak ngucapin habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, rontok dosa kita. Padahal kita habis sholat, habis melakukan ibadah, kok disuruh istighfar ya, kok disuruh istighfar padahal orang itu ibadah. Kok disuruh istighfar? Jawabannya gampang, simple. Mungkin tadi kamu sebelum sholat banyak dosa ya, melihat yang bukan mahramnya, ada melakukan sesuatu ucapan kata-kata yang terlontar sehingga orang itu tersakiti gara-gara kamu ya, ada muka kamu yang mesem, ada mukanya yang manyun ya Pak. Nah itu dosa-dosa sebelum sholat dihapus dengan istighfar. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita biasa melazimkan istighfar dalam setiap hari ya. Siapa orang yang banyak istighfar, segala dosanya diampuni, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyakin istighfar ya Pak. Kemudian untuk mencari ampunan Allah itu supaya apa? Wa jannatin, supaya bisa masuk surga. Jadi sorga itu akan diberikan kepada orang yang bersih dari dosa. Sementara orang yang bergelut dengan dosa, yang bergelimang dengan dosa, maka sorga menolaknya. Alaikum bisidqi, kata Nabi. Hendaknya kamu jadi orang yang jujur. Ya, fa inna sidqa yahdi ilal birri.
Sesungguhnya orang yang jujur itu hidupnya selalu membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang yang hidupnya membawa kebaikan, orang itu pasti dijamin masuk surga. Berarti surga hanya menerima tiketnya orang-orang yang baik. Sementara orang-orang yang bergelimang dengan dosa, mereka ditolak oleh surga. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian bagaimana surga itu? Allah terangkan, arduhas samawati wal ard. Di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi jangan dia pikir surga itu kecil, Pak. Surga itu seluas langit dan bumi. Berarti besar sekali itu surga, ya. Untuk siapa itu surga? Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Al hadisul awal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah itu dijulukin bapaknya kucing karena dia kalau sama Nabi selalu pakai baju jubah. Nah, satu ketika kucingnya nongol sini, Pak. Ya, itu karena saking cintanya sama kucing, maka disebut Abu Hurairah. Di situ dikatakan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, badiru bil a'malis sholihah. Yang pertama kata Nabi, hai manusia, bersegeralah kamu isi hidupmu dengan apa? Al a'malis sholihah, dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang soleh. Jangan sampai hidup kita isi dengan amal-amal yang jahat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-Zalzalah 7 dan 8. Siapapun manusia yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarrah akan dilihat oleh manusia itu. Siapapun manusia yang mengerjakan perbuatan kejahatan, sekecil apapun kejahatan, itu akan dilihat oleh Allah. Jadi kebaikan kita, kejahatan kita, nanti kita lihat rapot kita di sono. Ya, saghiratan wala kabiratan, baik yang kecil maupun yang besar, amalan kita akan diperlihatkan oleh Allah. Kita bakal dapat rapot, kita dapat buku yang tidak bisa kita hindari dari apa yang kita kerjakan di dunia. Ini ayat memberikan satu warning itu hati-hati. Jangan sampai kalian pernah melakukan sesuatu amalan kecil seakan-akan tidak tercatat. Kita duduk hari ini, malaikat tahu dan Allah tahu, Allah laporin. Itu masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Mujahidin sedang apa? Sedang duduk, sedang ngaji. Kata Allah, tujuannya apa? Pengen dapat surga. Emang dia udah tahu surga? Belum ya Allah. Belum tahu aja, begitu belum tahu surga, dia rindu untuk mencari surga. Di mana surga itu? Kata Nabi, surga itu ada di majalisil ilm. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sakhalallahu tariqan bihi ilal jannah. Siapa yang ingin mudah masuk surga, kuncinya kata Nabi, perbanyak hadir ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang yang banyak hadir ke majlis ilmu, kakinya dilangkahkan untuk menuju ilmu, ya, dari rumah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin, ya. Sya'ban, sahabat Nabi, saudara, itu 3 kilometer rumahnya dari Masjid Madinah. Dia itu orang yang hidupnya sederhana, tapi begitu cinta sama Nabi. Sya'ban itu nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Satu ketika Nabi nengok ke belakang, ternyata Sya'ban tidak ada. Akhirnya sholat ditunda sementara oleh Nabi. Wahai para sahabat, tahukah di mana rumahnya Sya'ban? Kenapa ya Rasul? Tumben hari ini Sya'ban nggak kelihatan, kata Nabi. Coba bayangkan, seorang Nabi, pemimpin besar, seorang kepala negara, begitu memperhatikan rakyatnya, memperhatikan jamaahnya. Ternyata Sya'ban hari itu tidak hadir.
Setelah Nabi sholat subuh, lalu Nabi bertanya lagi, wahai para sahabat, tahukah anda di mana rumah Sa'ban? Tahu ya Rasulullah, cuman jauh, tidak ada. Tidak mengapa, kata Nabi. Akhirnya Nabi, saudara-saudara, dia datang jalan kaki bersama para sahabat yang ikut berjamaah. 3 kilometer Nabi jalan kaki, ya, sampai ke rumah Sa'ban. Nabi ucapkan assalamualaikum, ternyata yang keluar istrinya. Lalu istrinya sambil menangis terseduh-seduh. Kenapa anda menangis terseduh-seduh? Apakah anda istrinya Sa'ban? Betul ya Rasulullah. Kemana suamimu? Masya Allah, kata istrinya, tadi suami aku meninggal jam 3 malam ya Rasulullah. Bayangkan Pak, seorang istri yang solehah, dia ada di rumah ketika suaminya menghembuskan napas terakhirnya. Lalu apa yang diucapkan oleh Sa'ban ketika saat ajal tiba? Dia mengucapkan 3 kali aduh, aduh, aduh. 3 kali aduh, aduh, aduh. Aduh yang pertama dia bilang, satu ketika Sa'ban, ya, menuju Masjid Al-Madinah, ada orang yang sedang kedinginan. Sa'ban pada waktu itu udah disiapin pakai baju 2. Baju gomis yang satu yang bagus, yang kedua yang jelek, karena dia tahu cuacanya mau hujan. Satu ketika ada orang dekat Masjid Madinah sedang kedinginan. Lalu Sa'ban buka bajunya, dia berikan kepada orang itu. Ya, yang kedua, ada orang yang sedang kelaparan. Sa'ban bawa roti, bawa susu 1 gelas. Roti itu dibelah 2, susunya dibagi 2. Aduh, saya sedekah, ya, cuman sepotong roti, kata Sa'ban. Yang terakhir, Sa'ban, saudara-saudara, selain dia memberikan pakaian, berikan roti, apa kata Sa'ban? Dia sebelum meninggal sudah dapat informasi oleh malaikat bahwa Sa'ban akan menjadi penghuni sorga. Lantaran Sa'ban itu dekat sama Rasulullah, ikut aktif sholat berjamaah. Maka orang-orang yang aktif berjamaah sudah dinanti oleh sorga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Sa'ban mengucapkan aduh? Aduh, rumahku dekat banget, cuman 3 kilometer. Sebab kata Nabi, 1 langkah itu 10 kebajikan. Ya, man amila solihan atau man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. 1 langkah itu dibalas 10. Kenapa rumahku enggak lebih jauh? Tuh. Makanya di sini hari ini bapak-bapak yang paling jauh, dialah yang paling besar pahalanya. Ayo, siapa yang paling jauh? Pak Mahfud apa siapa nih? Kayaknya saya Pak paling jauh. Saya petukangan Pak ya. Ya, mudah-mudahan Pak. Jadi Bapak beruntung. Jadi jangan sampai, apalagi yang lebih heran, rumahnya udah dekat, dempet sama masjid. Kadang-kadang sama masjid sholatnya rada-rada males. Ada kira-kira orang sono Pak. Orang sono, bukan orang sini. Ya, mudah-mudahan semakin dekat sama masjid, semakin aktif. Amin ya robbal. Apalagi masjidnya udah ada ubin baru itu depan. Saya lihat, loh, ada ubin nih Pak. Ini ya, supaya dapat jamaah ya. Mungkin jamaahnya udah nggak tertampung lagi nih Pak ya. Ya mungkin nanti ada pembebasan rumah nih, siap-siap sebelah kanan ya. Amin ya robbal alamin ya. Jamaah sekalian, yang kedua, kata Sa'ban, aduh saya nyesel. Kenapa? Cuman sepotong roti yang sedekahkan. Coba andai kata semua, betapa besar pahalanya. Aduh saya nyesel. Kenapa? Kenapa pakaian yang bukan yang terbagus saya berikan sedekah? Jadi menyesalnya itu Pak. Nah mudah-mudahan sama dengan Rasulullah. Di sini dikatakan oleh Nabi, ya, kata Nabi, badiru bil a'mali sholihah, segeralah kamu kalau untuk mengerjakan amal soleh jangan ditunda-tunda. Pasatakunu fitanun kakita illail al mujlim, akan muncul satu fitnah, akan muncul satu zaman di zaman kamu bagaikan malam gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan, ada orang pagi-paginya beriman, wa yumsi kafiron, paginya orang itu beriman, tahu-tahu sorenya jadi kafir dia Pak. Ya, hari ini dia beriman, tahu-tahu sorenya kafir. Wa yusbih kafiron, ada orang yang pagi-pagi ya wa yumsi mu'minan,
ada orang yang sorenya beriman, tahu-tahu paginya udah kafir. Nabi ditanya, mengapa demikian ya Rasul? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Nanti banyak di antara umatku di akhir zaman menggadaikan agamanya lantaran silo dengan dunia. Tuh Pak, makanya kita diuji, kata Nabi, hidup ini ujian. Betul nggak? Banyak ujiannya Pak. Ya, bentar lagi kita menghadapi pemilihan presiden, betul nggak Pak? Nah, itu orang-orang jujur disingkirkan, orang brengsek diangkat. Banyakkah orang brengsek diangkat sekarang? Banyak orang brengsek diangkat, bahkan dipoles menjadi seakan-akan jujur. Menjelang pemilu pakai sorban, waduh, pakai peci, sholat Jumat kagak pernah, ngadain hadiri maulid kagak pernah. Latah menjelang menghadapi pemilu, banyak orang yang kaget sebagai muslim. Ya, banyak gak kita diuji sekarang ini ya Pak? Anies kemarin deklarasi dengan Muhaimin, betul, di Surabaya. Masyarakat pada bingung, kenapa mau Muhaimin? Kalau ibu tahu ada tingkatan awam, tingkatan khawasul khawas. Kalau orang awam itu menilai cuman casingnya, tapi kalau yang intelek bukan hanya itu. Ini bagaimana Anies supaya menang Jawa Timur suara Muhaimin, di sana banyak kiai, banyak NU tuh, daripada yang satu. Otak kan jalan. Jadi jangan dikira Surya Paloh itu orang goblok, orang pinter dia Pak. Pinter Pak. Jadi dia cari tuh. Kita doain mudah-mudahan Anies menang, amin. Kenapa pada diem baik nih ya? Masya Allah, nih kayaknya pendukung sono nih kayaknya. Jangan sampai pendukung sono Pak, ya Pak. Bapak nggak usah ragu, ini ujian. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, nggak ada yang susah. Yang penting umat Islam ada niat untuk memunculkan pemimpin-pemimpin baru, pemimpin yang punya perubahan. Amin ya robbal. Cepat-cepat kita ya. Jangan sampai kita anggap remeh ini Pak. Ini urusan negara, urusan kita. Nasib umat Islam tergantung bagaimana pemimpinnya. Jika pemimpinnya baik, umat Islam akan baik. Jika pemimpinnya rusak, umat itu akan rusak. Betul apa tidak? Iya. Rumah tangga baik kalau kepala rumah tangganya baik, ibunya baik, suaminya baik, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Betul apa tidak? Tapi maaf, ketika bapaknya tukang hobi ngadu ayam, main judi, nggak pernah sholat, itu bocah juga nak sholat, bapaknya main judi, hancur tuh bocah. Ya, istri bagaimana suami? Kalau suami soleh, istri jadi soleha. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan badiru bil a'mali soleha. Cepat-cepat ya, jadikan diri kamu orang-orang saleh, orang-orang baik. Jangan tunda-tunda amal kebaikan. Satu ketika hadis, masih ada waktu, berapa menit lagi nih Pak Sir? Jam 15 menit lagi. Al hadis yang kedua dari Abi Sirwah bikasrosin Sirwah ya, wa Fatiha Uqbah bin Haris. Jadi Sirwah Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qala, ia berkata, shallaitu wara'an nabi. Satu ketika aku sholat di belakang Nabi. Shallaitu wara'an nabi. Jadi aku pernah sholat di belakang Nabi. Bil Madinah. Di mana sholatnya? Sholatnya di Masjid Madinah ya, Masjid Madinah. Saya doain ibu-ibu yang belum umroh bisa ziarah ke makam Rasulullah, amin ya. Mudah-mudahan bapak-bapak juga yang belum bisa ziarah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya. Mudah-mudahan bisa ziarah ke Madinah ya, makam Rasulullah. Siapa orang yang pernah ziarah ke makamku, maka orang itu sama ziarah selama hidupku. Jadi beruntunglah ya. Makanya bapak-bapak saya tanya, pengen ke Masjid Madinah Bu? Pengen. Bapak pengen? Udah pernah? Alhamdulillah yang udah. Yang belum pengen Bu? Ada duitnya? Lah kagak bisa, nggak ada duit ya.
Sekarang umroh bisa dengan cara online ya. Itu sudah canggih. Jadi bertiga umroh bisa, nggak pakai KBIH bisa. Sekarang mah yang penting kita ada duit, isiin ATM ya. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa dimudahkan oleh Allah umroh. Kemarin ada teman saya Pak Uwoh, dia itu telepon, padahal sebelumnya saya sholat berjamaah nggak ngomong apa-apa dia. Kemarin tuh dia minggu umroh, saat saya umroh lah kemarin nanti ketemu sama saya enggak. Kenapa? Tahu saya pengen ziarah. Padahal dia orang susah, petani, bisa umroh Pak. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Yang penting kalau Allah mau gampang. Amin ya robbal. Yang penting Bapak niat. Ini ada orang yang nggak niat kontrakan 5 nggak umroh nungguin mati. Ya, naudzubillah min. Jual 1 nanti akan diganti 10. Amin ya robbal. Jangan pernah takut bertransaksi sama Allah. Betul nggak? Jangan pernah takut bertransaksi sama Allah, ya Pak. Jangan pernah takut, pasti Allah ganti. Baik. Di sini hadis yang kedua. Aku pernah sholat bersama Rasulullah, di belakangnya al-asra, yaitu sholat asar. Ya. Fasallama, setelah itu Nabi ucapin salam. Salam kanan kiri. Selesai salam, summa qama musri'an. Kemudian Nabi bangun, ya. Summa qama yakum. Nabi berdiri musri'an, dengan cepat. Nggak biasanya tumben nih Nabi. Nabi itu biasanya kalau habis sholat baca zikir, baca istighfar, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Kemudian banyak ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu nggak pernah lupa dibaca oleh Nabi. Ini tumben Nabi itu tiba-tiba bangun, ya. Dilihat, disaksikan oleh para sahabat, ya. Fatakhatta riqaban nas. Lalu Nabi dari mimbar imam melangkahkan jamaah yang sedang zikir. Dilangkain nama Nabi, ya. Nabi langkain, ya. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisai. Dia menuju kamar istrinya. Jadi Nabi menuju kamar istrinya. Siapa istri Nabi? Istri Nabi banyak, ya Pak. Di antaranya Aisyah, ya. Anak Abu Bakar, ada Khadijah. Ngapain Nabi ke kamarnya? Ke kamar istrinya ngapain Nabi ke kamar istrinya? Papazi annas min suratihi, bikin manusia tercengang, bikin manusia apa? Papajian itu bikin manusia terkejut, ya. Papajian min suratihi, lantaran Nabi tergesa-gesa, begitu cepatnya Nabi. Tumben Nabi biasanya habis sholat Nabi zikiran, hari ini tidak. Ada apa? Ini jamaah pada tanya sama Nabi, ya Nabi, ada apa? Tadi Nabi menuju kamar istrinya. Fa kharaja alaihim Paro'a annahum qad ajibu min suratihi. Nabi keluar, ya, di tengah-tengah mereka. Lalu Nabi melihat qad ajibu, sungguh hal ini sangat mentakjubkan, min suratihi, dengan begitu cepatnya Nabi, yang tumben, yang nggak biasanya seperti hari-hari lain, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Zakartu syai'an min tibrin indana. Nabi cuman masuk ke dalam kamar istrinya, ngambil sesuatu. Sesuatu apa? Min tibrin. At-tibrin di sini di dalam kitab Riyadhus Shalihin maknanya qita'un zahab au fiddah. Jadi Nabi itu ngambil ini Pak, at-tibir, sepotong emas, ya, emas, ya, sepotong emas. Nabi ambil dari kamarnya. Kemudian apa kata Nabi? Pakarihtu ayah bisani. Aku khawatir emas ini yang menyandra aku nanti pada hari kiamat. Jangan sampai emas ini yang bisa menyandra aku nanti pada hari kiamat. Jangan sampai lantaran emas ini yang menyeret aku ke neraka, kata Nabi. Tuh Pak. Makanya ada emas sedikit, Nabi nggak bisa tenang itu. Lalu Nabi segera ambil itu emas. Apa kata Nabi? Pak Amartu bikismatihi. Wahai para sahabat, ini emas.
tolong ente bagiin kepada orang-orang yang membutuhkan hari ini juga. Jadi maksudnya apa? Nabi itu kalau pengen mengerjakan sesuatu amal kebajikan, nggak ada emas yang mampir di rumahnya, nggak ada uang yang mampir di rumahnya, nggak ada dinar yang mampir. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ibu? Masih ada emas yang mampir hari ini? Halo ibu. Ibu kan berpikir gini, Ustadz emas saya ada di mana? Saya taruh, saya simpen. Berapa gram bu? 100 gram. Ibu nggak apa-apa? Enggak, sayang Pak Ustadz. Enggak sedekahin? Kagak Ustadz. Tahu-tahu Israel datang. Ya Allah. Israel datang, dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kata lakinya, ya Allah bini gua mati. Tenang bang, karena ada emas bang. Besok abang lamar lagi. Ada perempuan gampang, ayo. Itu perempuan kesian dah. Kenapa kesian? Belum sedekah dia. Jadi sedekah itu harta yang udah kita keluarin. Contoh bapak kemarin hari Jumat, bapak itu kalau pengen sedekah jangan suka berpikir dari rumah datang ke Masjid Al-Mujahidin punya duit 100.000, yang kedua 50, yang ketiga 20.000, yang keempat 10.000, yang kelima 5.000, ada lagi paling kecil 2.000, ada lagi yang 1.000. Kira-kira mana yang bapak sedekain? Halo, yang mana? Yang 100.000 sayang katanya buat beli pulsa, lumayan 1 bulan. Yang 50 sayang, yang 20 sayang, akhirnya sedekah. Yang berapa nih? Yang berapa nih? Halo? Yang 2.000, pentol korek kita masuk ke dalam kubur, gelap kuburnya, bu. Ya, paham maksud saya bu? Jadi inti pengajian hari ini, jangan pernah menunda-nunda amalan kebajikan. Ya, kalau bisa yang paling terbagus kita amalkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kita mendapatkan cinta Allah, korbankan sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian yang terakhir, qala rajulun, ada seorang laki-laki dari Jabir, dia datang sama Nabi yauma Uhud, pada waktu perang Uhud. Kemudian orang ini nanya, "Ara'aita, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? In qutiltu fa aina ana?" Ini ada seorang sahabat Jabir nanya sama Nabi, "Kalau saya nanti ikut perang, di mana tempat saya ya Rasul?" Tuh. Kalau saya ikut perang, di mana tempat saya ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, "Fil jannah." Di mana? Fil jannah. Fil jannah. Kalau kita perang membela agama Allah, kata Nabi, jaminannya di mana? Di surga. Fa'al qatamarat. Lalu orang ini menyebar-nyebar korma dalam perang Uhud, ya. Yang ada di tangannya, summa qatala hatta kutila. Orang ini mati terbunuh di jalan Allah, maka orang ini mati syahid dalam bela agama Allah. Udah ketahuan jelas surga bagi dia. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, perang hari ini kita adalah perang melawan hawa nafsu yang paling berat dari pedang Badar. Mudah-mudahan kajian-kajian yang kita kaji hari ini bermanfaat ya. Banyak sebetulnya Pak ya. Ditanya Nabi, sedekah yang paling bagus yang gimana? Kata Nabi, sedekah yang paling bagus sedekah kamu dalam keadaan sehat. Yang kedua, harta yang kamu sayangi. Yang ketiga, kalau kamu sedekah rasanya takut miskin, masih ada rasa takut miskin kata Nabi. Itulah sedekah yang paling utama kata Nabi ya. Kemudian wala tuhmil hatta idza balagatil hulqum. Jangan sia-siakan hartamu, tahu-tahu tenggorokan napasmu sudah akan dicabut oleh Israil. Ketika Israil datang, kamu berkata, "Rabbi akhirni ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin." Ketika Israil datang, ini manusia umumnya memprotes, "Ya Allah, tunda kematian saya, beri kesempatan hidup saya." Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk melakukan amal-amal saleh. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya barijal ham ya kashifal gham ya man liyab yaghfir warham wa ya dafiyal balai rahman wa ya dafiyal balai rahim da'wahum biha wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.